Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi sama aku, Damia, presenter Mugaru. Guys, sekarang kan sudah masuk bulan Desember ya. Itu artinya PPDB Mugaru 2025-2026 gelombang 1 sudah dimulai. Nih, aku kasih tahu ya, kalau kalian daftar di gelombang 1 ini, kalian pasti bakal dapat diskon hingga 3 juta rupiah. Dan juga promo menarik lainnya selama pendaftaran. Wah, banyak banget ya bonusnya. Ya pastilah Mugaru gitu loh. Sekarang aku mau tanya nih, serius ya. Kalian tuh pengen cari sekolah yang seperti apa sih? Apa sekolah yang ada program bahasa Inggrisnya? Atau sekolah yang pendidikan agamanya baik? Atau sekolah yang fasilitasnya tuh bikin nyaman dan super lengkap? Atau sekolah yang banyak prestasinya? Atau sekolah yang bisa mengembangkan bakat-bakat kamu? Atau sekolah yang kreatif dan inspiratif? Atau kamu pengen semua yang aku sebutkan tadi? Makanya daftar aja ke Mugaru, karena apapun yang kamu cari pasti ada di Mugaru. Wes, ojo kakian mikir, sacet buat daftar ke Mugaru. Emang kenapa sih kalau nggak daftar ke Mugaru? Ya gak apa-apa sih, duit-duitnya dewe. Lah terus masalahnya apa? Ya banyak sih, gak ada program bahasa Inggrisnya, fasilitasnya gak lengkap, gak ada studionya kayak Mugaru. Terus prestasinya dikit, terus sekolahnya tuh gak kreatif. Oh, berarti masalahnya banyak ya? Kamu nanya? Ya iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Chavia, presenter Mugaru. Nah oke, kali ini Mugaru lovers, aku bakal nge-review gedung, pokoknya seluruh isinya Mugaru deh. Soalnya ini buat para Mugaru lovers yang mau masuk ke Mugaru tapi kayak belum ada waktu buat masuk, pokoknya buat lihat-lihat Mugaru. Ini ku persembahkan khusus buat kalian, biar kalian tahu kemegahannya Mugaru itu gimana. Oke, jadi pertama-tama kita langsung ke daerah yang bakal bisa kalian lihat dari jalanan depan, yaitu lapangannya Mugaru atau biasa dikenal dengan Gelora Mugaru. Nah oke guys, jadi lapangannya Mugaru atau biasa yang disebut dengan Gelora Mugaru itu luas banget. Ini tuh memang kalau misalnya dilihat gak luas-luas banget, tapi kita bisa ngerasain bahwa ini tuh luas banget karena dia bisa menampung 400-an orang. Jadi waktu kita apel pagi itu biasanya semuanya di sini ditampung itu, dan masih banyak space, luas banget. Kalau dikira-kirain ya, itu bisa menampung sekitar 20-an mobil lah. Jadi tuh luas banget. Dan selain itu kita juga disediain beberapa alat yang digunakan buat ekstrakurikuler. Jadi biasanya waktu hari Sabtu anak basket itu ekstrakurikulernya di Mugaru ini, dan di situ ada ring basket juga, dan udah lengkap, udah ada 2, dan bolanya juga udah tersedia. Jadi biasanya kalau mau main basket di Mugaru itu udah lengkap banget pokoknya. Terus habis itu selain basket kita juga bisa main bola, sepak bola, futsal lebih tepatnya, karena udah ada 2 ring buat golin bolanya, dan itu bisa dilihat kalau anak-anak lagi istirahat itu seru-seru banget, kayak gak kerasa gitu. Mereka tuh tiba-tiba ya, yang cowok pastinya itu habis sholat duha turun ke lapangan Geloranya Mugaru, habis itu ring pokoknya ring sepak bolanya tuh ditarik, habis itu langsung main itu sampai bel istirahat selesai. Itu gak pernah berhenti. Aku tuh pokoknya kalau misalnya lagi gabut gitu ya, itu pasti ngeliatin anak-anak main bola, dan itu seru-seru banget karena bisa dilihat lapangan Mugaru itu besar banget. Itu aku dulu pernah nyoba 3 kali muter lapangan ini, 3 kali doang. Itu aku sampai udah sakit perut karena saking besarnya. Itu kayaknya ya, aku bisa bayangin kesana itu sekitar mungkin 8 meter, terus kesana 20 meter. Jadi itu udah gede banget. Pokoknya di Gelora Mugaru itu luas banget. Jadi kalian gak akan pernah ngerasain kebosenan di sini. Nah biasanya lapangan Mugaru itu kan juga digunakan buat olahraga. Nah siapa yang biasanya waktu olahraga, habis olahraga itu kayak kecapean, haus banget, tapi lupa bawa minum dari kelasnya, soalnya kelasnya di lantai 2. Itu pasti kalian bakal ngerasa, aduh kok aku males gitu ya ke kelas gitu, karena kalian
mungkin bagi orang yang kuat itu kuat-kuat aja ke kelas, tapi buat aku apalagi yang remaja jompo ini ke kelas itu udah gak kuat. Nah tenang aja, karena di Mugaru dari lapangan ke kantinnya itu deket banget, itu gak sampai 1 menit kalian udah bisa ke kantinnya Mugaru. Nah aku tuh biasanya ya kalau misalnya habis olahraga itu udah capek banget, keringetan banget, gobios banget, habis itu aku tuh haus banget juga. Dan aku tuh rasanya ini ya Allah, kapan ini aku mau ngambil minum tapi minumku di atas, wes ini capek banget gitu. Karena naik tangga itu butuh tenaga juga guys. Jadi kalian gak perlu khawatir bagi kalian yang remaja jompo kayak aku, karena di Mugaru itu kantinnya deket banget sama lapangannya. Dan juga bisa dilihat kantinnya udah kelihatan ya. Nih kayak pandangan depan dari kantinnya Mugaru itu udah sangat megah sekali karena udah bersih, terus mejanya banyak, standnya juga banyak, itu pokoknya top markotop deh kantinnya Mugaru itu. Nah bisa dilihat ini ada meja, terus ada kursinya juga, jadi biasanya buat kalian yang habis olahraga kecapean itu bisa duduk di sini sambil ngadem karena juga ada kipasnya. Jarang-jarang kantin di sekolah itu ada kipasnya. Ini tuh salah satu culture shock aku juga sebenarnya, karena dulu waktu di sekolahku yang lama itu kantinnya gak ada tempat duduknya, gak ada kipasnya. Jadi ini tuh kayak first impression bener-bener bagus. Pokoknya harus sekolah semuanya itu harus ada kipas anginnya juga, karena itu biasanya kan kalau olahraga kita pasti ngempernya ke kantin. Jadi harus ada media buat penghilang gobiosnya keringetan kita. Jadi itu sangat perlu dicontoh. Oke, jadi kita bakal nge-review standnya satu-satu karena udah aku sebutin tadi standnya ada 4. Kita mulai dari standnya Bu Yanti atau Pak Agus, biasanya dipanggil Pak Boy. Nah, di sini udah kelihatan ada mie gelas. Mie gelas ini tuh kayak apa ya? Ultimate MVP-nya kita kalau misalnya lagi lapar tapi uangnya lagi sedikit. Soalnya ini tuh 3.000 doang. Jadi satu bungkus gini 3.000. Terus habis itu yang ini 6.000. Itu aku dulu pokoknya beli itu bisa mengganjal lapar dari pagi sampai siang. Jadi kayak lapar terus duitnya tinggal dikit, itu pokoknya harus beli mie gelas. Selain mie gelas juga ada pop mie, pokoknya kayak ada mie cup. Itu aku jujur sebenarnya jarang beli, soalnya aku biasanya lebih beli yang mie gelas. Tapi itu juga enak banget karena kalian pasti tahu lah ya, kalau lagi berenang itu biasanya pasti beli pop mie atau sebagainya itu, dan pasti enak banget. Nah terus habis itu ada aneka jajan sate-satean. Itu ada, ini ada apa aja ya Bu? Tempura. Ini aku pertama kali dengar tempura guys. Bayangin sekolah Mugaru punya tempura. Duh, sekolah kalian kalah ini wes Anes. Ada tempura, bayangin, makanan yang biasanya dikategorikan sebagai makanan elit gitu. Terus habis itu ada ini yang lagi marak-maraknya terkenal, ini tuh istilahnya hal baru di Mugaru dan lagi terkenal banget, ada wow spaghetti. Ini berapa Bu harganya Bu? 6.000. Bayangin ini segini loh, ini panjang banget, dan aku pernah nyobain punya temanku tuh enak banget kayak rasanya. Kalian tahu nggak sih yang spaghetti bungkus warna biru itu? Nah itu rasanya persis banget kayak gitu. Tapi bayangin kalian beli segini tuh cuma 6.000 doang. Aku biasanya kalau misalnya lagi belanja grosir gitu ya, itu bisa sampai 20-an ribu gitu doang. Pokoknya top markotop kantinnya Mugaru. Selain itu juga ini ada mie. Biasanya buat kalian yang biasanya suka makan mie atau kayak aku pengen makan mie, itu lengkap banget tersedia di sini. Selain itu juga ada es-esnya sebagai penunjang. Dan kalian bisa lihat itu banyak banget. Pokoknya banyak banget jenis-jenisnya. Aku tuh kadang kalau misalnya mau beli es di Mugaru tuh ya, aku tuh mikirnya bukan mikir harga, tapi mikir rasanya. Itu banyak banget aku. Pokoknya beli es di Mugaru itu top markotop karena nggak pernah habis dan rasa-rasanya itu pasti bervarian banget. Nah terus ini adalah main menunya ya Bu ya. Ini ada ayam geprek ya Bu. Ayam geprek. Bayangin kalian tahu harganya berapa? 8.000. 8.000 kalian sudah mendapat ayam geprek yang udah pastinya top markotop enak. Tuh kalau nggak salah ya Pak ya, itu kan dana buat makan gratisnya tuh berapa Pak? 15.000 itu kalian kalau misalnya beli di luar itu dapatnya kayak gini.
Tapi kalian beli di Mugaru dengan harga 8.000, kalian udah dapet yang sama. Bayangkan guys, itu aduh, pokoknya kalian beli di Mugaru aja. Kalian nanti 8.000 berarti ada 7.000 itu bisa kalian beli bowl spaghetti. Udah dapet 2 kali lipat. Jadi kalian mending ke Mugaru aja karena bisa dapet makanan ayam geprek dan bowl spaghetti dengan harga 15.000. Top. Yes, sekalian kita pindah ke sini. Ini standnya lagi ngilang ya, stand penjaganya. Jadi kayaknya kita review diem-diem aja. Nah, sekarang di sini ada makaroni. Habis itu ini ada apa ya, Pak ya? Ini kayak jajanan gorengan ya mungkin ya. Karena jujur aku juga jarang kesini, soalnya biasa ke Bu Yanti atau ke Bu Eka. Tapi aku dulu pernah kesini dan itu enak banget. Pokoknya ini goreng-gorengan, habis itu ada ayam geprek. Wah, lihat ini, ayam gepreknya merah banget, ini pasti pedes banget ini. Nggak bakal kuat ini kayaknya di lambung. Terus habis itu di sini ada lumpia ya Pak itu ya Pak? Lumpia ayam. Lumpia ayam, ada makaroni juga kayaknya. Terus di sini dimsum mungkin ya ini ya? Dimsum. Oh ya dimsum. Dimsum itu lagi terkenal di Mugaru sekarang karena kalian 5 menit, pokoknya 5 menit setelah bel itu udah habis. Soalnya tuh enak-enak banget dimsumnya. Terus habis itu di sini ada apa ya ini? Ini kayaknya kayak apa ya Pak namanya? Pokoknya itu isinya kayak ayam atau apa gitu. Risoles ya. Risoles. Terus habis itu ada mie pangsit. Waduh. Oh. Mie pedas. Oh, udah ini ada kayak cabai-cabainya tuh. Kayaknya aku gak bakal kuat makan ini. Soalnya cabai dikit aja aku udah sembelit biasanya rasanya. Di sini juga ada SS-nya. SS-nya juga tentu bervarian banget. Jadi kalian kalau misalnya di sini kan ada 3 stand kalau nggak salah yang jual es, dan kalian kalau mau beli es tapi yang lainnya rame itu pasti bisa ke stand lainnya, jadi nggak bakal ngerasain yang namanya habis apa ya, nggak bisa beli es karena jam istirahatnya habis. Pokoknya semuanya itu tersedia es, jadi cocok buat kalian yang mau makan es tapi males buat rebutan sama teman-temannya. Nah di sini adalah stand berikutnya, stand yang ketiga adalah stand yang biasanya paling ramai kalau jam istirahat, masya Allah. Di sini kayaknya kantinnya Mugaru itu ya guys, kalau misalnya nggak ada mie-nya itu nggak lengkap gitu ya. Pokoknya itu isinya mie semua gitu. Tapi nggak apa-apa karena emang banyak juga yang beli. Nah terus di bawahnya itu ada ciki-cikian, habis itu ada chocopai. Chocopai itu enak banget guys, kalian harus cobain karena cuma 2.000 tapi udah rasanya kayak makanan elit juga. Itu pokoknya enak banget, harus kalian cobain. Terus habis itu jajanannya di sini, yang di sini tuh serba 2.000, sementara yang di sini 2.500. Itu pokoknya yang 2.000 2.500 itu enak-enak banget karena emang enak, karena rasanya itu tidak membohongi kita. Apalagi biasanya pokoknya chocopai, aku merekomendasikan chocopai Mugaru di kalian. Terus habis itu di sini ada mie lagi, minyak cup juga biasanya. Bu Eka kalau mie yang cup itu biasanya berapa Bu? 7.000. Jadi yang ini 6.000, yang ini 7.000. Jadi kenapa Bu? Ada dimsum. Iya, ada dimsum. Ini yang aku bilang biasanya 5 menit setelah bel itu udah habis guys. Karena emang enak banget. Aku dulu pernah nyobain hasil dari kakak kelas. Aku nggak tahu gimana kakak kelasnya bisa dapetin secepat itu. Tapi beneran enak banget itu. Oke, Mugaru Lovers, kali ini aku udah bersama pemilik standnya. Oke. Hai Bu. Hai Ca. Kita udah lama nggak ketemu ya Bu, sudah 1 tahun, 5 tahun. Oke, jadi sebenarnya Ibu udah berapa lama jaga stand kantin di Mugaru? Dari tahun 2019. 2019 itu berarti udah 5 tahun ya Bu ya? Lama juga ya. Saya pikir itu waktu Talita masuk terus Ibu langsung di sini. 19 itu setahun, habis gitu kena corona 2 tahun ya, terus baru sekarang ini sampai sekarang. Oke. Jadi di sini ya Bu, Ibu kan banyak banget ngejual berbagai aneka ragam gitu ya. Biasanya yang paling terkenal atau yang cepet ludes itu yang gimana Bu? Yang cepet habis itu onigiri, terus dimsum itu cepet habis, terus
nasi mentai itu juga cepet habis, baru dorayaki, terus baru yang kecil-kecil gini. Terus kalau untuk cepet anak-anak biar apa, kalau udah habis nasi udah habis semua, baru mereka tuh nyari mimian gitu. Atau kalau pas waktu apa, jam-jam kosong atau waktu ada acara-acara gitu, baru mereka nyari mie. Ya biasanya kalau gitu kadang teman-teman itu juga sampai ada yang bawa mangkok juga ya Bu katanya. Iya, betul. Jadi nyari ya, pokoknya kalau hari waktu kosong gitu baru mereka nyari mie, soalnya kan harus dimasak, itu kan lama. Kalau yang hari-hari biasa gitu nyari yang praktis-praktis aja. Tapi emang apa biasanya kalau makanan-makanan praktis itu lebih gampang gitu Bu, karena itu kan kita udah tahu ya Bu harganya berapa, tinggal ngasih terus udah dapet. Itu praktis dan juga pokoknya cepet banget kejual. Kira-kira rahasianya apa? Apa ya? Ya kalau untuk rahasianya sih rasa ya, yang terutama tuh rasa. Kita itu meskipun harganya kompetitif, rasa tetap harus diutamakan. Itu yang pertama. Yang kedua itu ya melayani dengan hati. Ya, tapi biasanya emang guys, Mugari Lovers, Bu Eka tuh kalau ngelayani itu emang kayak lagi bilang ke anaknya, jadi pakai sayang-sayang itu biasanya saya sampai gitu. Makanya seru banget kalau di kantin Mugari itu dilayaninya pada pembelinya itu apa ya Bu namanya? Pada tulus gitu. Ya alhamdulillah Ca, kalau kamu lihat itu selama ini masih berusaha sih untuk tulus. Jadi ya saya ngelayani anak-anak itu kayak gimana saya ngasih ngasih sesuatu, ngasih makanan ke anak saya sendiri gitulah Ca. Jadi kebersihannya harus diutamakan, untuk kesehatannya juga harus diutamakan, kayak gitu. Ini adalah contoh penjual yang nantinya akan sukses dan masuk ke surga Allah. Masya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Makanya di standnya Bu Eka tuh enak-enak semua guys. Di stand yang lain juga enak-enak banget, ya kan Bu? Ya sama, enak semua kok. Tenang aja, di sini tuh diutamakan kasih makanan yang enak-enak buat anak-anak semua. Dan pastinya sehat-sehat. Benar sekali. Nah, kalau di standnya Bu Eka tadi udah jual berbagai makanan yang enak-enak, pokoknya di sini di sebelahnya ada stand koperasi. Jadi biasanya kalau teman-teman tahu koperasi itu kan yang jual kayak seragam sekolah, kebutuhan pelajar. Nah, di sini udah ada seragam-seragam barunya karena kita mau mengadakan kayak penyulingan seragam. Jadi kita bakal dapat seragam baru. Yang anak, kalau kalian tahu biasanya ngelihat vlognya Bu Garu itu kan anak-anak kelas 7 itu dapat seragamnya beda-beda kan sama yang angkatan sebelumnya. Nah, angkatan sebelumnya tuh rencananya akan dapat seragam baru juga. Jadi udah bisa dilihat ini seragamnya, ada seragam batiknya, habis itu ada seragam batik IPM. Itu aku paling suka seragam yang coklat ini karena jarang-jarang ada seragam warna coklat selain HW. Dan itu aku suka karena ada warna baru gitu, bukan biru doang tapi ada coklat-coklatnya. Nah, di sini ada koperasinya. Bisa dilihat ini udah ada banyak baju-baju, ada baju HW, terus ada celana HW, habis itu pokoknya lengkap banget di sini. Karena kalau misalnya ada baju yang hilang, baju yang kayak luntur, itu bisa langsung beli ke koperasi atau lebih tepatnya ke Mbak Indah. Nah, di sini juga ada kebutuhan-kebutuhan pelajar lainnya, ada spidol, terus habis itu ada pulpen, ada gantungan kunci yang lucu-lucu, habis itu ada, pokoknya ini semua tersedia lengkap. Bahkan buat kalian yang suka kehilangan kaos kaki atau kaos kakinya gampang banget kayak tarikannya itu udah nggak mantep lagi, kalian bisa langsung beli karena tersedia semua. Dan kalian tahu juga sendiri bahwa Mugaru itu sebenarnya peraturannya lumayan ketat, tapi emang itu bagus. Itu biasanya pin HW itu harus ada, jadi di sini juga tersedia. Itu bagus banget karena bisa menjaga kedisiplinan siswa. Nah, habis itu setelah ke koperasinya yang udah full lengkap banget dengan kebutuhan pelajar, di sini ada stand minuman. Jadi bisa dibilang ini sama kayak koperasi, cuman emang di bagian sini tuh bagian ngejual minuman dingin. Di sini ada teh, habis itu ada air putih, terus habis itu ada, pokoknya ini kebanyakan, fruity, habis itu ada ini kayak jus buah atau apa gitu ya. Itu pokoknya enak-enak banget. Dulu itu juga tersedia banyak banget, mungkin karena lagi restocknya belum itu, tapi dulu tuh pokoknya ada susu, habis itu ada di sini pokoknya ada
jadwal kan sampai ada daftar-daftarnya. Itu pokoknya lengkap banget. Kalau di sini tuh kalian mau beli minuman apa aja tuh ada. Terus dulu tuh juga sempat ada pudot dan itu enak banget. Terus sebelahnya minuman di sini ada es krim. Kalian pernah lihatkah ada sekolah yang jualan es krim, dan ini es krimnya lengkap banget deh Mugaru Lovers, lihat itu udah banyak banget. Makanya aku tuh rekomendasiin yang ini, itu pokoknya enak banget, apalagi yang rasa coklat tapi sekarang lagi nggak ada. Jadi ya tapi tetap enak yang strawberry, pokoknya strawberry tuh enak. Kalian yang nggak suka strawberry tuh harus nyobain strawberry, kecuali yang alergi karena itu bahaya. Terus di sini ada cimori juga. Ini tuh yang lagi bestsellernya tuh cimori ini, yogurt. Itu enak banget, makanya kalian harus cobain. Jarang-jarang loh guys ada sekolah yang jualan es krim, dan itu harus patut didukung karena es krim itu enak dan kalian harus coba. Biasanya kalau aku lagi pilek, obatnya adalah es krim, soalnya itu biasanya bisa meredakan rasa pilek. Emang aneh tapi itu kenyataan. Jadi kalian harus cobain es krim yang ada di Mugaru karena itu udah pasti enak-enak banget. Oke Mugaru Lovers, habis dari kantin kita ke ruangan yang ada AC-nya, jadi ini udah pasti dingin. Jadi buat kalian yang mau tahu ini ruangan apa, ini adalah ruangan serbaguna. Bisa dilihat di sini meja-meja, ada meja, terus habis itu ada kursi banyak karena ini biasa juga digunakan sebagai ruang rapat, habis itu ruang podcast, terus ruang menerima tamu. Jadi biasanya kalau ada rapat yang kalau rapat itu kan kalau misalnya nggak banyak orang, biasanya di sini ya Pak, berarti Pak. Nah itu biasanya kayaknya rapat tentang kayak organisasi di sekolah itu biasanya di sini. Terus habis itu ada juga yang namanya podcast. Jadi kita itu dulu podcast itu di lapangan, cuman karena mungkin kondisi saat ini tuh tidak memungkinkan, akhirnya kita beralih podcastnya ke ruangan ini. Jadi bisa dilihat di situ ada juga rekamannya, ada Cyril sama ada Jasmine lagi podcast, itu lucu-lucu banget ya. Itu pokoknya podcastnya pagi-pagi tuh di sini. Aku tuh awalnya ya karena nggak tahu kalau podcastnya dipindahin ke sini. Aku waktu masuk gerbang itu kayak ini di mana nih, kok ada suaranya tapi nggak ada orangnya. Nah jadi akhirnya aku baru tahu kalau misalnya podcastnya tuh di sini. Jadi ini juga ruangannya bagus banget buat podcast karena dingin tapi juga nggak terlalu dingin. Gimana ya jelasinnya? Di situ tuh dingin, cuman nggak membuat dingin yang menusuk gitu ya, pas banget. Jadi tidak membuat kalian hipotermia, karena kadang-kadang kalau musim dingin gini ASEAN itu pasti kayak nusuk gitu. Nah selain itu ruangan ini tuh juga sebagai ruangan penerima tamu. Aku dulu waktu pertama kali survei ke Mugaru itu aku disambutnya di sini. Jadi kayak dulu aku tuh duduknya tegak banget gitu kan. Aku sambil di sini sambil ngejelasin penjelasan gurunya tentang di Mugaru itu gimana, terus nanti biayanya itu berapa, kalau pendaftaran itu berapa, itu pokoknya di sini dijelasin semua. Jadi buat kalian yang mau datang ke Mugaru terus nanti kayak mau survei-survei itu biasanya kalian disambutnya di sini. Nah, selain itu, pokoknya hal yang menonjol di di ruangan serbaguna Mugaru ini ada piala-pialanya. Tuh bisa lihat piala-pialanya tuh menumpuk-numpuk. Ini lebih dari 100 ini mah. Dan kalian pasti mengira bahwa kalau piala-piala ini itu adalah hasil dari puluhan tahun lalu, tapi bukan guys, karena ini adalah piala-piala yang baru didapatkan sekitar 1 tahun sampai 2 tahun yang lalu. Jadi itu masih baru-baru banget, dan bisa lihat pialanya tuh sebesar ini baru 2 tahun yang lalu. Kayak biasanya kekumpul, misalnya sekolah ya, kekumpul piala itu bisa cuman 30-an kalau 2 tahun, tapi bisa dilihat Mugaru pialanya ada berapa? Ada bisa sampai 200-an, ini kehitung mungkin guys. Jadi bisa lihat Mugaru itu selain sekolahnya itu udah enak, fasilitasnya enak, terus habis itu guru-gurunya juga enak, murid-muridnya juga enak karena mereka itu sangat berprestasi. Seperti motonya Mugaru, bertakwa, berkarya, berprestasi. Jadi pokoknya murid-murid Mugaru itu pasti bertakwa, mempunyai adab, terus berkarya, pasti mereka menghasilkan sesuatu yang baru, yang inovatif, dan berprestasi. Mereka bisa mendapatkan kelayakan dari orang lain sehingga mendapatkan juara. Pokoknya Mugaru itu bertakwa, berkarya, berprestasi. Siswa-siswinya itu top markotop banget. Oke,
Oke, jadi sebenarnya aku mau lanjutin tapi kayaknya kalau satu-satu ruangannya ditur aku wes gak kuat iki. Siapa kakiku udah lemes nanti. Jadi mending kita wawancara aja. Kalian itu sebenarnya anak-anak Mugaru yang masuk ke Mugaru itu sebenarnya puas gak sih? Nah, di sebelahku ini udah ada siapa namanya? Rafki Dari kelas 7D. Nah, aku mau nanya nih, kamu itu kira-kira masuk ke Mugaru ya? Karena baru kelas 7 ya, jadi kayak first impression itu kamu masuk ke Mugaru, rasanya puas atau enggak? Puas banget. Kenapa? Harus dijelaskan alasan dan jelaskan. Soalnya di SMP ini aku banyak teman baru. Teman baru, teman-temannya apa ya? Baik-baik gak? Ya baik-baik. Sama kalau diajak cerita itu apa kayak apa itu kalau diajak cerita itu nyaman gitu. Ya nyambung gitu. Oh iya. Terus selain itu teman-temannya kan baik. Terus kalau guru-gurunya gimana? Guru-gurunya juga baik-baik, ramah-ramah, juga asik juga. Kalau boleh tahu ya, guru yang paling kamu suka pokoknya kamu tuh kalau pelajaran guru ini kamu tuh paling semangat itu siapa? Kalau guru yang paling semangat itu Miss Nifa. Miss Nifa, kenapa? Karena Miss Nifa kan Baik, ramah juga. Baik juga, ramah sama asik juga gitu kalau diajak cerita sama pelajaran, nggak bosan jadinya. di apa ngajarnya unik gitu ya. Terus kalau pelajarannya kamu suka nggak? Kalau pelajarannya Miss Nifa? Enggak. Ini sukanya guru tapi pelajarannya down dikit, gak apa-apa. Karena biasanya kalau suka gurunya pelajarannya tuh nyantol sendiri ke otaknya. Oke, tetap semangat. Sekarang kita sudah ada bersama 3 sekawan. Kita langsung tanya-tanya gimana rasanya sekolah di Mugaru. Oke, pertama ada Denaya. Kamu puas gak sekolah di Mugaru? Puas? Kenapa tuh? Apa ya, kayak puas aja gitu. Harus ada alasannya. Karena kepuasan itu pasti ada alasannya. Seru banget. Seru. Habis itu? Terus apa ya, gak tahu. Nggak tahu. Teman-temannya gimana? Teman-temannya baik. Baik. Terus Asik gak? asik banget. Asik. Terus habis itu guru-gurunya? Guru-gurunya asik. Terus kalau apa ya, kalau bosan pelajaran itu pasti dikasih game. Oh, dikasih game itu salah satu keunikan Mugaru pasti ada gamenya ya, Dan? Iya. Biasanya tuh bahasa Inggris pasti ada gamenya. Oke, terus habis itu sebelah Denaya ada Shanum, Dek Shanum. Oke. Puas gak rasanya sekolah di Mugaru? Puas. Kenapa? Soalnya itu fasilitasnya lengkap, terus gurunya tuh baik-baik, kakak kelas dan teman-teman di sini tuh juga baik, Kak. Nah, dia makanya aku betah sekolah di Mugaru. Itu salah satu hal yang mendukung kebetahan kita ya. Karena kalau misalnya 3 aspek itu nggak ada, kita pasti rasanya udah pengen keluar banget ya. Iya, bener banget. Sebelahnya ada Jasmine. Ini lucu-lucu gitu ya. Gimana? Iya. Sekolah di Mugaru itu asik banget, Kak, seru. Alasannya itu soalnya temennya banyak, terus lama baik, terus guru-gurunya juga baik, lama gitu. Terus kayak kalau pelajaran tuh nggak bikin tegang gitu, masih ada game-gamenya gitu, Kak. Oke, pasti sekolah di Mugaru itu seru-seru ya. Pastinya seru banget. Oke, ini ada Keisha dan ada Karina. Kita langsung lihat jawabannya mereka. Ya, kalau soal sekolah di Mugaru tuh puas ya. Soalnya itu pertama waktu olahraga itu tuh kayak nggak bosenin gitu. Gurunya juga seru, Pak Obek. Iya, Pak Obek. Ya seru gitulah. Kayak lari-lari, terus bola kasti, bola basket, voli, seru. Terus kelas bahasa Inggris itu juga nggak tegang-tegang banget, soalnya sering game gitu sama Miss Niva. Ekstranya juga banyak banget, kayak presenter, bola, pokoknya puas lah. Kayak nggak nyesel gitu sekolah di Mugaru, seru-seru pokoknya. Oke, kalau jawaban dari aku sendiri tuh lumayan banyak ya, Kak ya. Pertama aku tuh puas banget ya pastinya sekolah di Mugaru, karena sekolah di Mugaru ini ngebuat aku jadi berkembang lebih baik lagi dan lebih pesat lagi. Setelah itu juga selain diriku yang berkembang, teman-temannya tuh juga saling support banget. Habis itu bener-bener kayak misal ada nggak tahu, misal kayak tentang materi pelajaran kita nggak tahu gitu, itu mereka bakal bantu tapi bukan bantu nyontek, bantu ngejelasin materinya gitu. Habis itu juga untuk fasilitas di Mugaru ini juga oke banget dengan harga yang ya SPP-nya tuh biasa aja, nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah. Habis itu dengan fasilitas yang udah ada 2 AC, 1 kipas dan pakai proyektor itu cukup banget gitu, Kak. Setelah itu guru-gurunya
guru-gurunya itu juga masih muda-muda, ada yang tua juga, ada yang udah senior, tapi mereka tuh tetap ngerti apa sih cara metode pembelajaran yang masih baru gitu loh kan, betul Kak. Habis itu guru-gurunya juga smart. Habis itu kalau dan kita tuh nggak dikasih materi terus menerus, jadi kita tuh kadang dikasih game atau mungkin refreshing gitu-gitu Kak. Habis itu setelah itu ada ekskul. Ekskulnya nih, duh aku gak bisa berkata-kata lagi karena ekskul di Megara ini juga keren banget. Sampai ada 20-an ya Kak ya, sekitar 20-an ekskul. Habis itu ekskulnya juga aktif-aktif banget. Kayak contohnya presenter ini ekskulnya aktif banget dan sering banget keluar ya Kak ya. Habis itu di presenter ini juga aku makin ngerasa diriku tuh jauh berkembang, apalagi di skill public speaking Kak. Jadi lebih oke gitu rasanya. Habis itu juga teman-temannya di Megara juga baik-baik semua. Jadi untuk faktor lingkungannya tuh juga oke banget Kak. Gak ada yang jahat, gak ada yang buruk, dan oke semua Kak. Gitu mungkin jawaban dari aku. Oke, keren-keren banget. Kalau gitu satu kata buat Mugaru. Asik, bagus. Oke, ya. bagus. Keren. Keren. Oke, pokoknya Mugaru tuh asik, bagus, dan keren. Oke, di sini ada Muhammad Al-Hafizir Rahman. kita panggil Fizi ya. Oke, gimana rasanya sekolah di Mugaru, puas atau enggak? Enak dan nyaman tempatnya sini. Dan di sini banyak teman, terus pelajarannya bagus dan teknologinya canggih-canggih. Canggih-canggih. Yes, pokoknya Mugaru itu udah kota masa depan ya istilahnya ya. Nah, terus apa lagi selain itu? Selain fasilitasnya, terus temen-temennya, habis itu ada apa lagi? Kantinnya juga bagus. Murah nggak? Ya, murah. Makanan yang paling kamu suka di kantin kira-kira apa? Ya, nasi goreng. Nasi goreng, wes. Apa? Mugaru kok lengkap banget ada nasi goreng. Aku baru tahu nih ada tuh beneran. Ada. Harganya berapa? Belum tahu. Belum tahu. Ada tahu tapi nggak tahu harganya. Berarti kapan-kapan harus nyoba ya? Iya. Oke, satu kata buat Mugaru. Cerdas dan banyak teman-temannya. Oke. Oke, di sini ada Amoy, kita juga bakal tanya-tanya juga. Oke, gimana rasanya sekolah di Mugaru, puas atau enggak? Sangat puas. Soalnya ya di sini itu aku bisa berkembang di sini. Jadi aku jadi lebih percaya diri dan juga banyak teman, jadi makin friendly. Pokoknya puas banget. Iya. Kayak selain gitu kakak kelasnya itu juga mantep-mantep ya kakak kelasnya, bener kali Ya, kan? iya bener, sokap banget. Kakak kelasnya gimana? Oke, kakak kelas di sini tuh sangat gimana ya, seru-seru. Jadi mudah bergaul, mudah akrab gitu pokoknya. Pokoknya seru banget. Bisa diajak bercanda, pokoknya nggak judes, nggak culit-culit itu pokoknya ke ada kelas gitu. Dan juga kakak kelas cowok-cowoknya nggak ada yang kayak gangguin kita gitu ya Moy. Ini pokoknya first impression di Mugaru itu kakak kelasnya asik-asik banget, bener kali. Satu kata buat Mugaru kalau gitu. Kata untuk Mugaru is the best. Oke, di sini ada Ataya. Oke, gimana rasanya sekolah di Mugaru, puas atau enggak? Puas banget ya, apalagi tuh kayak kelasnya dingin, bagus, kursinya tuh juga jarang di sekolah-sekolah lain gitu loh. Apalagi ekstranya tuh bagus banget, banyak banget, nggak ada di sekolah lain sampai ekstranya 20 lebih gitu loh. Keren-keren ya. Kamu kalau boleh tahu masuk ekskul apa nih? Soalnya kalau dilihat ya, lihat ini aku di sebelah Ataya. Iya, padahal aku lebih tua dari Ataya ya. Tapi jujur aku ngerasa kayak mini banget. Kira-kira kamu masuk ekskul apa sih sebenarnya? Ekskul volley. Oh, volley lompat-lompat berarti bisa tambah tinggi. Dari dulu emang ikut ekskul volley. Dari dulu SD ya. Ekskul volley, pantas tinggi. Oh, di sebelahnya udah kayak emak dan anak ini. Kayak bolanya. Terus pokoknya tetap semangat. Satu kata buat Mugaru. Is the best, bagus banget. Kayak gimana rasanya, puas gak sekolah di Mugaru? Wah, puas. Kenapa puas? Karena di Mugaru kan ada ekstra yang banyak gitu kan. Habis itu di Mugaru itu ada fasilitas-fasilitas yang memadai untuk kita belajar gitu kan. Terus di kantin makannya juga enak-enak. Iya, pasti murah-murah enak Iya, murah pokoknya. juga lagi. Satu kata buat Mugaru. Harus semangat untuk murid-muridnya aja sih. Untuk murid-muridnya harus semangat aja. Oke, murid-muridnya semangat karena kita emang butuhkan mental. Mantap. Oke, di sini ada Kina, jadi kita langsung tanya-tanya kira-kira puas gak sekolah di Mugaru? Gimana Kak rasanya Kak?
Kalau puas pasti puas ya, karena di sini kita terlalu dilatih buat terpaksa. Maksudnya terpaksa itu kita meskipun nggak bisa, tetap harus dipaksa buat bisa. Kayak kata-kata Pak Nur, kayak igiki, iso gak iso kudu iso gitu. Oke, keren kata-katanya. Satu kata buat Mugaru. Satu kata ya, keren. Keren, mantap. Ye. Kita udah sama siapa namanya? Nia, terus sama Afika. Oke, jadi ini kan kalian habis beli makanan dari kantinnya Mugaru. Oke, gimana rasanya sekolah di Mugaru nih? Gak pegangin gak apa-apa. Enak. Enak, kenapa enak? Karena makanannya enak. Iya. Gitu. Ya. Lainnya. Ya karena kayak fasilitasnya lengkap. Terus kayak apa ya? Gurunya baik-baik. Gurunya baik-baik. Oke. Pelajarannya enak-enak. Pelajarannya enak-enak. Pelajaran yang paling nggak kamu suka, yang paling kamu suka deh. Matematika. Paling aku suka ya apa ya? Nah, kalau misalnya Nggak nggak ada. gitu nanti Pak Arif sedih itu nanti. Oh iya, yaudah MTK. Oke, pelajaran paling disuka MTK. Kalau Afika gimana? Seru sih masuk Mugaru. Alasannya? Alasannya karena dekat rumah. Dekat rumah. Ini pasti orang yang nanti kalau misalnya sekolah lewat jalur zonasi ini. Dekat rumah, habis itu juga disuruh mama sih. Disuruh mama. Tapi apa ya? Rasanya gimana setelah bertemu teman-teman di Mugaru itu gimana? Teman-temannya sih seru-seru dan guru-gurunya ramah-ramah banget. Makanannya enak nggak? Enak banget. Rating 9/10. 9/10. Oke. Satu kata buat Mugaru dari masing-masing. Apa? Semangat. Semangat. Oke. Keren. Keren. Oke. Semangat dan keren. Oke, di sini saya sudah bersama bestie saya. Gimana? Apa namanya? Siapa dulu, Kak? Aku Rara, pacar Songhun. Oke, rasanya sekolah di Mugaru gimana, Kak? Puas, nggak puas, mantap atau gimana? Rasanya sekolah di Mugaru sangat wow. Jujur Alasannya? pertamanya agak shock, tapi lama-lama terbiasa dengan lingkungannya, aturannya, terus juga teman-temannya kan berubah banget gitu. Karena awalnya ini kan Rara dari Depok ya, terus pindah ke Sidoarjo. Kalian bayangin logat Jawa dan logat Sunda bertemu itu gimana rasanya? Pasti ya gitulah ya. Ya. Pokoknya mantap. Sangat ya, wow gitu. Satu kata buat Mugaru. Keren. Keren. Oke, sekarang kita sudah bersama sama siapa nih, Kak? Altaf. Altaf. Oke, aku mau nanya kira-kira ya, perasaan kamu waktu masuk ke Mugaru, kamu itu puas atau gimana? Puas banget soalnya banyak teman SD sekolah di sini. Banyak teman SD. Kamu SD dari mana? Dari Musada. Oh, Musada, sama kayak aku ternyata guys. Musada Pride atau adik kelas kita. Ya, weh. Oke, keren. Selain itu ada apa lagi juga? Sama banyak dapat teman baru di sini. Teman baru. Teman-temannya bagus-bagus atau gimana? Ada yang bagus, ada yang jelek. Ada yang bagus, ada yang enggak. Ini maksudnya bagus itu bagus buat kamu, terus yang enggak bagus itu enggak cocok sama kamu gitu ya. Oke. Selain itu, selain teman-temannya ada apa lagi yang membuat kamu puas gitu? Nggak ada lagi. Nggak ada. Oke, berarti pokoknya menurut Altaf hal yang membuat dia betah di Mugaru itu teman-temannya, karena emang penting banget ya teman-teman itu. Iya. Satu kata buat Mugaru. Mantap. Mantap jiwa. Oke, jadi aku tadi udah nge-review lapangan, udah nge-review kantin, habis itu udah nge-review ruang serbaguna, terus juga udah wawancara ke teman-teman rasanya sekolah di Mugaru gimana. Jadi kayaknya itu dulu ya mungkin, karena itu udah keren-keren banget. Pokoknya kalian yang udah mau pengen masuk ke Mugaru tapi nggak yakin sama bangunannya atau fasilitasnya, udah diyakinin sama temen-temen itu bagus. Makanya kalian harus cepet-cepet masuk ke Mugaru biar nggak keduluan sama yang lain. Kayak kalau gitu aku Chavia, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.